Pak Regar, permisi Pak. Excuse me, looking for something or looking for someone? You call me, tapi mata you cari seseorang. Maaf Pak, saya mau nanya sama Bapak, apa Bapak ngeliat Putri? Why you asking me? Bukannya kamu setiap hari antar jemput Putri? Iya sih Pak, tadi pagi saya emang jemput Putri. Tapi kata Tante Nawang, tadi pagi Putri jalan duluan. Nah itu tahu kenapa harus nanya saya, ya kan? Pak, maksud saya bukan begitu. Maksud saya, apa Bapak ngeliat Putri? Karena ada hal penting yang harus saya bicarain sama Putri, Pak. Harga, saya tuh baru datang. Mana saya tahu di mana Putri? Oh, sebentar, Mas. Setahu saya kalau jam segini dia biasanya di library. Iya, udah makasih ya, Pak. Oke. Saya permisi dulu. Agak, wait. Harga, saya tahu banget bagaimana sifat Putri. Maksud Bapak? Maksudnya Putri itu tidak suka laki-laki posesif. Kalau kamu bermaksud untuk mendekati hatinya, tolong kasih dia ruang waktu untuk sendirian ya. Jangan dipepet terus. Kayak gitu deh. Oke. Iya Pak, saya paham. Makasih ya Pak atas nasihatnya. Alright. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Oke. Mau aja sih Harga saya bohongin. Padahal saya tahu di mana Putri. Putri sekarang lagi mau nemuin Prince. I hope Putri bisa bersatu lagi dengan anak angkat saya, Prince. I hope. Makan lagi ya sayang ya. Padahal gue tahu Putri sebenarnya mau kemana. Tapi sekarang udah saatnya Pupa bersatu lagi, Pupa berjuang lagi, ya kan? Berjuang apa sih istri? Iya, berjuang. Aku, kamu, sama Raisa juga berjuang, ya kan? Buat keluarga kita. Pangeran pesen supaya gue gak ngasih tahu Citra soal pertemuan gue sama Pangeran semalam. Sebenarnya Putri kemana sih? Gue cari ke perpustakaan, ke kantin juga nggak ada. Bahkan ke semua bagian kampus dia juga nggak ada. Mana sih dia? Kayaknya ada yang Putri sembunyi ini dari gue. Gue harus cari tahu. Dari tadi kamu nggak ngomong sepatah kata pun. Aku butuh penjelasan. Kenapa kamu tega ngelakuin semua ini sama aku? Kehadiran saya dalam hidup kamu itu hanya membuat kamu menderita. Saya nggak pantas untuk perempuan sebaik kamu. Kamu lupa apa yang selalu kamu lakuin dulu? Kamu selalu memperjuangkan cinta kita berdua. Sekarang kamu bicara seolah-olah kamu menyerah untuk memperjuangkan cinta kita lagi. Padahal dulu kamu yang bilang kalau suatu saat nanti semua mimpi-mimpi kita pasti akan terwujud.
kita nggak bisa melanjutkan itu semua. Kenapa nggak bisa? Kamu pernah bilang sama aku, kalau semesta mengizinkan, nggak ada kata nggak mungkin buat semuanya. Yang papa saya udah lakukan terhadap kamu, ibu kamu, ayah kamu, itu semua nggak bisa dimaafkan. Kamu tetap yang terbaik buat aku, Pangeran. Tolong kamu lupakan itu semua. Tolong jangan pergi lagi. Aku butuh kamu. Hidup aku kosong tanpa kamu, batu bata. Kamu pernah bilang, gak akan ada apapun yang bisa misahin cinta kita. Jangan pernah kamu ketemu saya lagi. Kamu gak boleh pergi. Sampai kamu bilang sama aku, kamu akan perjuangin lagi cinta kita berdua. Kamu bilang sama aku, masalah itu untuk dihadapi, bukan untuk dihindarin. Kenapa sekarang kamu yang seolah-olah lari dari masalah? Pangeran, aku mohon. Aku mohon kamu jangan nyerah. Jangan pernah nyerah untuk perjuangin cinta kita lagi. Putri itu untuk Pangeran. Kamu yang selalu bilang kayak gitu. Cinta Pupa harus kita perjuangin karena aku yakin masih ada harapan. Kita masih bisa bersatu, Pangeran Batu Bata. Jangan pernah panggil saya Pangeran Batu Bata.
Pangeran Batu Bata yang kamu kenal, dia sudah lama mati. Pangeran Batu Bata nggak akan pernah mati di hati aku. Jadi jangan pernah minta aku buat ngelakuin itu. Kamu salah. Kamu salah besar kalau kamu berharap sama saya. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi yang jelas aku yakin kalau kita bisa. Bisa. Bisa apa? Coba kamu lihat baik-baik. Apa kamu tahu saya ini siapa? Saya ini adalah anak dari seorang pembunuh. Anak dari seseorang yang udah membunuh ayah kandung kamu. Yang sudah membunuh Tante Lydia. Dan kamu pikir kita bisa? Dulu kita pernah saling mencintai. Tapi sekarang, kita harus belajar untuk saling melepaskan. Karena Pupa, cinta kita, apapun yang kamu bilang tadi, itu semua gak menghasilkan apa-apa. Hanya masalah, dan masalah bagi orang-orang yang ada di dekat kita. Apa itu yang kamu mau? Jadi sekarang saya minta kamu lupain itu semua. Dan jangan pernah panggil saya Pangeran Batu Bata. Karena Pangeran Batu Bata udah mati. Dia udah mati sejak 2 tahun yang lalu. Aku gak akan pernah berhenti panggil kamu Pangeran Batu Bata. Dan aku gak akan pernah bisa lupain semua yang udah kita lakuin dari dulu. Saya tahu gimana sakitnya perasaan kamu. Harus menghadapi ini semua. Tapi percaya sama saya, perasaan saya jauh lebih hancur. Mungkin perpisahan ini emang jalan yang terbaik untuk kita. Kamu jangan bohongin hati kamu, Pangeran. Dan jangan pernah berpikir untuk pergi lagi dari aku. Aku yakin semesta pasti akan mempersatukan kita lagi.
Kenapa handphone Putri jadi mati sih? Tadi telepon masih aktif. Enggak. Tumben jam segini masih di kantor, biasanya udah lunch sama Putri. Emang Putri udah jalan duluan tadi pagi. Dan Tante Nawang pikir tadi pagi aku yang jemput Putri, padahal bukan. Aku udah ke kampusnya, udah nanya dosen, udah nanya teman-temannya Putri, tapi nggak ada satupun yang tahu keberadaan Putri. Kok bisa sih kamu kehilangan jejaknya Putri? Harusnya tuh Putri tuh kamu tempel terus. Gak boleh dia sendirian. Terus Nawang udah tahu kalau kamu nyari ke teman-temannya juga. Kenapa sih? Ya aku nggak mau aja Tante Nawang khawatir. Gak, kamu tuh emang bener-bener ya. Bener-bener gak bisa diandelin. Kalau disuruh tuh gak pernah becus, tau gak?